Ya, terima kasih anak-anak sudah gabung dalam pembelajaran Google Meet pada pembelajaran pagi ini. Semoga kita mendapatkan keriduan dan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru ingin mengecek kehadiran anak-anak. Ya, sudah saya lihat ada Zahra, ada Intan, ada Erika, Mela, Rivaldi, Aldo, dan Zain, dan Hana. Ya, terima kasih sudah gabung semua. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, saya di Intan memimpin berdoa pada pembelajaran hari ini. Pada di Intan silahkan pimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk pembelajaran hari ini, anak-anak materi kelas 3 yaitu Pramuka, Pradamudha Karana, pembelajaran ke-6, subtema yang 1, aku anggota Pramuka. Untuk hari ini, pembelajaran anak-anak akan membahas yaitu tentang lambang negara bangsa Indonesia, kemudian atribut Pramuka, dan macam-macam jenis sudut. Untuk tematik pembelajarannya itu. Kemudian anak-anak sudah mengingat materi yang kemarin yang disampaikan pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang lambang negara. Ada yang ingat lambang negara bangsa Indonesia apa? Yuk, lambang negara bangsa Indonesia apa? Burung Garuda. Pinter sekali, burung Garuda. Zahra, di on-kan kameranya. Burung Garuda. Burung Garuda Pancasila adalah lambang Pancasila. Kemudian kemarin sudah mengetahui lambang negara itu. Kemudian sekarang kita tampilkan, saya mau bagikan tampilan layar. Ya, tunggu anak-anak, Pak Guru mau bagikan yaitu lambang negara. Sudah tampil anak-anak? Sudah. Sudah, Pak. Kemarin sudah lihat lambang negara itu. Sila-silanya anak-anak sudah hafal. Saya minta untuk membaca sila pertama, Rika. Ketuhanan, bintang ketuhanan yang Maha Esa. Lambang perisai pada bintang yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua, bacakan Intan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, dilambangkan apa itu? Sila kedua. Rantai. Betul, rantai, perisai rantai warna kuning dan latarnya adalah warna merah. Kemudian untuk sila ketiga dibaca Zain, sila ketiga. Garis Zain. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, betul, dilambangkan apa itu? Beringin. Pohon beringin, Persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, Mela dibaca sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ya, betul, dilambangkan apa sila keempat? Kepala banteng. Kepala banteng, betul. Kemudian sila kelima dibaca Zahra, sila kelima.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih. Dilambangkan apa? Padi dan kapas. Oke. Kemudian anak-anak perhatikan kemarin, anak-anak sudah melihat apa semboyan pada bangsa Indonesia pada lambang negara itu. Semboyannya apa? Apa adik-adik? Ika Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Artinya? Artinya? Berbeda-beda. Satu. Ya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga atau tetap satu jua. Itu adalah semboyan bangsa Indonesia. Kemudian saya ulas. Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah dari Pancasila itu. Pancasila itu dari sila 1 sampai ke 5 itu melalui perjuangan yang panjang oleh para pahlawan Indonesia. Dulu melalui Piagam Jakarta adalah cikal bakal munculnya Pancasila di Indonesia, dan sila-silanya ada yang diubah dari sila pertama. Dulu bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi sekarang diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila-sila Pancasila ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita pada pembelajaran kemarin. Anak-anak sudah menunjukkan. Untuk pembelajaran hari ini, untuk sila Pancasila ini anak-anak lihat. Nah, ini ada jumlah bulu pada sayap. Kemudian ada jumlah bulu pada lehernya. Kemudian jumlah bulu pada ekornya. Ini yang anak-anak dapat lihat. Jumlah bulu pada ekornya, anak-anak hitung berapa ini? Nah, pada ekornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti jumlah bulu pada ekornya ada berapa? 8. Ya, 8 itu nah, apa? Arti ya, 8 itu arti dari bulan. Bulan 8 adalah bulan Agustus. Bulan Agustus. Bulan Agustus itu bulan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian tanggalnya tanggal berapa? 17. Tanggal 17. Tanggal 17 itu jumlah bulu pada masing-masing apa? Sayap. Masing-masing sayap. Nah, ada 17. Betul. Berarti sayap kanan ini jumlah bulunya ada 17, kemudian sayap kirinya juga ada 17. Itu adalah merupakan tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah yang jumlah bulunya ada 19. Yang mana? Pada apa? Leher. Ya, pada lehernya ada 19. Kemudian 45 pada apanya? Jumlah bulu pada apa? 45. Pada ekornya. Nah, atau kebalik, lehernya ada 45, ekornya ada 19. Itu adalah tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, di situ sudah dimuat dalam Pancasila. Kemudian ini Pancasila ini kepalanya menengok ke kanan. Itu adalah lambang apa, anak? Ada yang tahu menengok ke kanan, menoleh ke kanan, itu berarti lambang kebaikan. Ya, anak sudah tahu kebaikan. Berarti kalau ke kanan itu arahnya positif. Kita makan pakai tangan kanan. Nah, itu berarti yang baik. Berarti Pancasila ini menoleh ke kanan, menuju kebaikan bangsa Indonesia ini supaya dari tahun ke tahun kita supaya menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Kita melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia supaya lebih baik.
Ya, kita lanjutkan anak-anak. Tadi dari Pancasila, yang kedua, anak-anak sudah melihat itu. Kemudian sekarang dari anak-anak lihat atribut pramuka. Nah, di sini ada tanda atribut pramuka Siaga Putra. Di sini anak-anak lihat berbagai atribut pakaiannya, yaitu ada pandu dunia, ada topi, ada tanda tutup kepala dan lain sebagainya. Nah, di sini anak-anak lihat ada tanda sarung. Ini membentuk sudut apa anak-anak tanda sarung ini? Ini membentuk bangun apa? Bangun apa, Erika? Sudut lancip. Ya, sudutnya betul, sudut lancip betul. Bangun dasarnya apa ini? Untuk bangun apa? Segitiga. Betul. Kemarin sudah anak-anak sudah lihat salah satu apa? Sudut yang dibentuk dalam posisi hormat seperti ini. Posisi hormat seperti ini kemarin membentuk sudut lancip. Nah, dari hormat. Salah satu apa? Nah, gerakan pramuka. Gerakan tangan yaitu hormat yang membentuk sudut lancip. Kemudian selanjutnya ada atribut pramuka Siaga Putri. Di sini lihat, hampir sama anak-anak. Hanya pakaian bawahnya yang berbeda. Yang laki-laki pakai celana, yang wanita juga pakai celana seperti rok itu tapi berbeda. Di sini juga ada pandu dunia, kemudian ada topi, tanda apa? Tanda baru, kemudian di sini atribut yang lain. Ada truk. Nah, kemudian selanjutnya anak-anak yaitu pada Barung Pramuka Siaga. Di sini ada lambang yang satu. Lambang satu itu warnanya putih. Warna putih ini artinya apa anak-anak? Warna putih. Ya, artinya kesucian, betul. Kebenaran. Di sini ada warna putih. Yang pertama ada warna apa ini? Kita sebutkan bersama. Merah. Yang kedua. Hijau. Yang ketiga. Apa ketiga? Ya, yang keempat. Orange. Yang kelima. Pink. Yang keenam. Coklat. Agak coklat. Ketujuh. Putih. Yang kedelapan. Hitam. Yang kesembilan. Ungu. Iya, benar sekali. Yang pertama, anak-anak sudah kelas 3, anak-anak lihat hafal warna ini. Ada merah, hijau, biru, oranye, pink, coklat, putih, hitam, dan ungu. Ya. Kemudian pada warna ini ada artinya masing-masing. Tadi warna putih adalah suci, kemudian warna hitam artinya apa, Nana? Warna hitam. Abadian. Keabadian. Kemudian warna selanjutnya, warna 3, warna merah. Artinya warna apa? Keberanian, betul. Kemudian warna hijau. Kesuburan dan kemakmuran. Kesuburan dan kemakmuran, betul. Yang warna kuning. Kebesaran, Kemegahan. Kemegahan, dan keluhuran, betul. Di sini anak-anak bisa lihat videonya di sini atau dari tautan internet. Nah, dari link di bawahnya itu, ya bisa dilihat.
Kemudian dari sudut. Jenis sudut kemarin, anak-anak yang pertama ada lihat. Nah, jenis sudutnya. Nah, ada sudut apa yang pertama ini? Nah, lihat gambarnya. Sudut lancip. Ya, sudut lancip. Nah, ini di gambar ini ada macam-macam sudut lancip. Ada 12 derajat, 48 derajat, 54, 62, 67, dan 71 derajat. Ini masing-masing apa? Kurang dari 90 derajat. Nah, berarti sudut lancip adalah sudut yang besarnya berapa, anak? Kurang dari 90 derajat. Ya, pintar sekali. Sudut lancip adalah besarnya yang kurang dari 90 derajat. Sementara itu, sudut yang besarnya 90 derajat disebut sudut apa, anak? Siku-siku. Iya, siku-siku. Siku-siku itu sudutnya pas. Nah, 90 derajat. Nah, dibaca adik Zahra itu sudut siku-siku itu keterangannya dibaca. Sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang hanya terdiri dari satu angka, yaitu 90 saja. Dalam sudut siku-siku, garis terlihat saling tegak lurus membentuk siku-siku 90. Untuk lebih jelasnya, mari mengamati gambar sudut siku-siku berikut. Iya, terima kasih sudah membacakan. Iya, sudut siku-siku itu tegak lurus. Kalau anak-anak lihat seperti ini. Nah, tegak lurus dengan sudut yang lain seperti ini. Nah, lihat tangan Pak Guru seperti ini. Kelihatan anak-anak? Dapat lihat Pak sudut? Ya, seperti ini sudutnya, 90 derajat. Berarti tegak lurus, tidak kurang dari 90 dan tidak lebih. Itu namanya sudut siku-siku. Anak-anak mengamati pada gambar di sini. Nah, 90 derajat seperti ini. Ini tegak lurus. Nah, kalau diposisikan yang lain seperti ini juga 90 derajat. Ini juga tegak lurus sudutnya. Nah, kemudian yang terakhir, ada sudut apa ini? Tumpul. Sudut tumpul. Ya, untuk dibacakan sudut tumpul. Nah, Erika menggambar sudut tumpul keterangannya di bawah itu. Sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Sehingga disimpulkan sudut tumpul memiliki besar sudut 90 derajat hingga kurang dari 180 derajat. Untuk lebih jelasnya, mari mengamati gambar sudut tumpul berikut. Iya, betul. Terima kasih Erika sudah membacakan. Yaitu sudut tumpul, anak-anak lihat di situ. Berarti posisi sudut tumpul adalah antara 90 derajat sampai 180 derajat. Yang intinya lebih dari 90 derajat. Nah, di situ ada besarnya 116, 112, ada 94, ada 105, ada 168 derajat. Itu intinya lebih dari 90 derajat. Kemudian sudut ini apa? Kalau sudah 180 derajat itu namanya bukan lagi sudut tumpul. Berarti kalau 180 derajat disebut apa? Sudut apa, anak-anak? Ada yang tahu? Ayo, sudut apa? Apa? Ya, betul, apa tadi? Sudut apa, anak-anak? Sudut lurus. Sudut lurus, pinter sekali. Kalau 180 derajat itu berarti dua sudut siku-siku yang digabungkan dan pada alasnya itu membentuk sudut lurus. Nah, berarti dua kali sudut siku-siku membentuk sudut lurus. Pinter sekali. Kemudian anak-anak dapat mempelajarinya lebih lanjut pada link di bawahnya. Nah, bisa dibuka. Kalau dengan Google Meet ini
ada yang HP-nya itu punya 2 bisa mengakses itu. Ada link di bawahnya itu. Ya, kemudian untuk pembelajaran hari ini anak-anak sudah mempelajari lebih lanjut. Kemudian untuk lembar kerja peserta didik atau LKPD nanti dikerjakan dipandu Pak Guru. Nah, sebelumnya anak-anak lihat ini. Nah, kita baca bersama-sama. Anak-anak yang sudah pelajari tadi. Ya. Makna bagian lambang burung Garuda Pancasila. Nah, ini pada anak-anak yang sebutkan tadi. Anak-anak yang bacakan tadi pada lambang Garuda Pancasila. Dibaca yang pertama di Sandra. 1. Kepala menghadap ke kanan melambangkan kebijakan. Kebajikan, nggih. Nah, kepala yang menghadap ke kanan itu melambangkan kebajikan. Kebajikan itu kebaikan. Atau keluhuran budi pekerti. Berarti untuk simbol atau lambang Garuda Pancasila ini menghadap ke kanan, diharapkan bangsa Indonesia ini akan menuju bangsa yang lebih baik, yang mempunyai apa? Kedudukan yang terhormat, yang maju, dibandingkan dengan negara lain. Nah, makanya kita harus melanjutkan perjuangan para pahlawan. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya kita dapat melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, Haris Rojain Jogata. Yang kedua. 2. Perisai lambang Pancasila pertama sampai sila kelima. Ya, dibaca ya, disiapkan. Bisa dilihat toh, yang kedua dibaca. Haris Jain. 2. Perisai lambang Pancasila pertama sampai sila kelima. 2. Perisai lambang Pancasila pertama sampai sila kelima. Iya. Perisai itu lambang sila pertama sampai kelima. Perisai itu pada bagian saja. Di situ tadi ada memuat apa saja. Nah, simbol sila pertama sampai kelima itu lambangnya apa saja yang tidak ada itu. Apa saja anak-anak tadi? Disebutkan asak dan apa? Ayo, apa saja? Simbol dari bintang. Iya, pohon beringin. Apalagi? Kepala banteng. Kepala banteng, ya. Padi dan kapas. Nah, kemudian apa lagi yang satu? Yang sila kedua apa? Lantai. Lantai. Lantai, ya. Nana sudah hafal, benar sekali. Kemudian yang ketiga dibaca, ya, Intan. Empat kaki. Bineka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, betul sekali. Kita. Nah, kita itu apa? Kita itu biasanya tali apa? Aliran berdesak, apa? Sama apa? Untuk peraturan. Ya, di sini anak-anak yang pada dalam diajak kita. Di situ dituliskan atau bertuliskan ini bangunan kita. Supaya bangsa Indonesia yang berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Di bangsa Indonesia itu terdiri dari banyak provinsi, ada 33 provinsi. Di situ berbeda agama. Ada 5 pulau. Pulau besar itu ada 5. Kemudian pulau kecil itu ada ribuan pulau. Ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kemudian Irian Jaya. Di situ juga berbeda suku, selain agama berbeda suku. Nah, sebutkan anak-anak contoh agama. Nah, agama apa saja yang ada di Indonesia? Yuk, kita bersama. Kristen,
Islam, Islam, Hindu, Ya, ada Islam, ada Hindu, betul, ada Buddha, ada Kristen, ada Katolik. Kemudian ada satu lagi agama yang hari besarnya itu namanya Imlek. Iya, Konghucu, betul, benar sekali. Itu berbeda agama, tetapi kita harus tetap bersatu. Artinya bersatu, kita tetap rukun dalam menjalankan kehidupan berbangsa ini. Bukan bersatu melaksanakan ibadahnya, tapi kita harus bersatu dalam menjaga persatuan, keharmonisan umat beragama. Kemudian berbeda suku. Anak-anak, suku apa kita ini? Suku apa anak-anak? Kita suku apa? Merupakan suku apa? Suku Indonesia. Ada yang tahu? Kita tinggal di pulau mana? Jawa. Jawa, Pulau Jawa. Berarti kita suku apa, Pak? Jawa. Jawa. Suku Jawa. Iya, benar sekali. Anak-anak sudah ingat tapi mau menyebutkan malu. Takut kalau salah. Betul, kita adalah suku Jawa. Kemudian selain suku Jawa ada suku yang lain yang berdiam di Pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa. Selain suku Jawa, suku apa anak-anak? Anak-anak yang tahu? Yuk sebutkan. Suku apa? Sunda. Suku Sunda. Iya, betul sekali. Kemudian ada suku yang di Jawa Barat itu yang tidak mau apa? Dimasuki teknologi. Nah, itu tetap menjaga warisan budaya. Ada suku Baduy. Di sana tidak mau ada listrik masuk di desanya, nggak mau. Itu suku Baduy. Tapi mereka tetap beraktivitas menjual hasil panennya juga ke tempat penjualan terdekat. Tapi tidak hanya di desanya saja. Selain itu, selain beda suku, beda budaya. Di Jawa itu ada budaya wayang kulit. Kemudian di Bali itu ada budaya tari leak, dan lain sebagainya. Di Jawa Barat ada wayang golek. Nah, itu berbeda budaya, tetapi kita tetap bersatu, tidak saling merendahkan budaya yang lain. Kemudian yang keempat, dibaca yang belum diintan, dibaca yang keempat. 4 leher. Jumlah burung adalah 45 helai melambangkan tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia, yakni tahun 1945. Iya. Di situ ada lehernya 45 helai. Kemudian yang keenam ini ada pangkal ekornya yang jumlahnya 19 bulu. Berarti kita gabungkan dengan 45, di situ melambangkan tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian yang kelima, sayap. Jumlah bulu pada sayap adalah 17 helai. Ini melambangkan tanggal kemerdekaan, yaitu tanggal 17 Agustus. Kemudian pada ekornya terdapat 8 helai bulu yang melambangkan bulan kemerdekaan, yaitu bulan ke-8. Nah, bulan ke-8 adalah bulan Agustus. Kemudian warna pokok pada burung Garuda Pancasila. Berarti ada perisai sama dengan warnanya, artinya hampir sama dengan tanda Barung, bendera Pramuka Siaga tadi. Di sini ada warna merah, ada warna putih, kuning emas, dan warna hitam. Warna merah artinya apa, anak-anak? Melambangkan apa? Berani. Betul. Warna putih, lambang apa? Kebenaran dan Kita ambil intinya, kalau merah itu berani, kalau putih itu suci. Nah, kita mudah mengingatnya, betul, suci. Berarti kalau suci berarti kesucian, kebenaran, kemurnian. Sama. Kemudian warna kuning emas, artinya apa?
Keluhuran, Iya, keluhuran atau keagungan bangsa Indonesia ini emas. Kemudian warna hitam. Ya, berarti apa? Keabadian atau di situ dituliskan manusia, siklus hidup manusia sejak awal sampai akhir kehidupan. Itu ada warna hitam. Kemudian warna hijau. Kesuburan. Lambangnya apa? Kesuburan. Indonesia ini adalah negara yang subur, banyak hutan, banyak tanaman, banyak laut, dan kekayaan alam yang lain. Itu melambangkan bahwa Indonesia itu mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Nah, dengan ini anak-anak belajar ini diharapkan ke depannya anak-anak memiliki ilmu, mengembangkan teknologi, memanfaatkan sumber daya alam dengan baik, dengan maksimal. Ya, supaya kita dapat menggunakan sumber daya alam ini untuk memenuhi kehidupan bangsa Indonesia ini supaya menjadi negara yang maju, dijauhkan dari kemiskinan dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Kemudian anak-anak ulas tadi yaitu sudut siku-siku, sudut lansip, sudut tumpul. Nah, di gambarnya di situ. Kalau sudut siku 90 derajat, lansip kurang dari 90 derajat, dan sudut tumpul 180 derajat. Ya. Kemudian anak-anak disiapkan alat tulisnya di samping HP-nya atau laptopnya. Kita mengerjakan gambar kerja siswa. Dipandu yang pertama, anak-anak tuliskan nama. Sudah siap anak-anak alat tulisnya? Ya, sudah. Nama, nomor absen, dan kelasnya. Ya, ini tadi kita ulas. Ada atribut pramuka. Di sini ada tanda jarum merah. Di sini lihat. Ada tutup kepala. Ada tanda pandu dunia ya, warnanya ungu. Itu di bagian kerah baju, bagian samping. Anak-anak dapat melihat itu yang sudah Pak berikan di WA anak-anak. Kemudian anak-anak perhatikan di sini, mengamati bagian lambang Garuda Pancasila. Di sini ada warnanya, ada warna merah, putih, kuning, hijau, dan hitam. Kemudian anak-anak mengisikan di sini seperti yang sudah dibagikan tadi berpasangan anak-anak ya, mengerjakannya. Bisa kerjasama dengan pasangannya masing-masing ya. Seperti Intan berpasangan dengan Mela, kemudian ada Rivaldo berpasangan dengan Rivaldi, dan selanjutnya pasangannya kemarin yang anak-anak sudah membentuk pasangan untuk diskusi. Di sini anak-anak menuliskan, di sini sudah diisi. Kalau warna merah itu pada bagian tangan atas dan kiri bawah perisai. Kemudian warna putih, warna kuning, warna hijau, warna hitam. Nah, anak-anak diisi di bagian mana? Anak-anak bisa melihat pada lambang Garuda Pancasila. Atau anak-anak sudah hafal warnanya di bagian mana? Dituliskan di situ. Yang selanjutnya anak-anak ya, lambang dan warna pada bagian tersebut. Nah, diisikan di sini. Yaitu berpasangan dengan kelompoknya. Perisai pada Garuda Pancasila terdiri dari 5 bagian. Setiap kelompok memilih salah satu bagian. Nah, kemudian menggambar dan didiskusi bersama pasangan. Ini diskusinya anak-anak bisa
dengan telepon WA atau telepon seluler atau video call dalam mengerjakan ini. Kemudian disampaikan hasil diskusi kepada kelompok lain. 1, 2, sampai 5. Yang satu adalah bintang. Tanda bintang adalah sila pertama. Ada kelompoknya Zahra. Kemudian yang kedua ada tanda apa? Rantai. Rantai itu sila kedua. Kelompoknya Intan dan selanjutnya ini dikerjakan di sini. Ya. Kemudian selanjutnya anak-anak perhatikan di sini. Ya. Ada lambang Garuda Pancasila. Di sini perisainya diuraikan. Anak-anak memasukkan di situ letaknya di mana. Yeah. Letaknya perisai itu di mana? Yang sila pertama, lambangnya apa? Dimasukkan di situ. Yang sila kedua, lambangnya apa? Dimasukkan di mana? Nah, ini masing-masing yang sudah dibagikan Pak Guru kemarin, dipotong dengan gunting, anak-anak memasukkannya di sini nanti, kemudian difoto dikirimkan ke Pak Guru hasilnya. Nah, anak-anak tentu sudah hafal ini letak bagian dari perisai sila Pancasila. Kemudian warna yang dipilih. Warna yang dipilih untuk kelompok 1, kelompoknya Sarah, warna apa yang dipilih? Warna hijau mungkin. Mengapa pilih hijau? Karena hijau itu adalah lambang kesuburan bangsa Indonesia yang harus diteruskan bagaimana, mengapa milih warna itu. Tentunya alasannya berbeda-beda. Anak-anak bisa milih dari beberapa warna itu tadi. Warna hitam, mengapa pilih hitam? Sesuai dengan kesukaannya anak masing-masing. Kemudian dengan warna itu dijelaskan mengapa pilih warna itu. Kemudian mengapa? Dan jelaskan warna pilihanmu sesuaikan dengan arti warna pada lambang negara Garuda Pancasila. Nah, misalkan warna hitam itu tadi ada di ini di bintang. Nah, berarti sila berapa kalau bintang? Sila pertama. Dituliskan di situ. Kemudian kamu sudah mengetahui arti warna pada lambang jarum pramuka siaga tadi. Selanjutnya perhatikan bentuk tanda jarum tersebut dalam bentuk segitiga. Seperti itu segitiganya. Kemudian anak-anak menuliskan jenis sudut yang memiliki gambar sebagai berikut. Ditulis apa itu? Sudut apa? Tulis di bawahnya ini, titik-titik ini. Kemudian yang B, itu sudut apa? Tuliskan di titik-titik di bawahnya. Misalkan sudut apa yang B? Sudut situ atau tumpul atau lantai. Yang P, sudut apa? Dituliskan di bawahnya. Nah, kemudian sekarang yang terakhir anak-anak pakai LKPD-nya membuat masing-masing 2 buah sudut. Tadi anak-anak sudah memilih tadi mengisi nama-nama sudutnya, sekarang menggambar sudut lancip, sudut dan tumpul, masing-masing 2 sudut. Saya beri waktu 7 menit dari sekarang anak-anak menggambar sudut lancip. Sudut lancip yang berbeda. Beda besarnya, tapi tetap sudut lancip. Kemudian sudut situ besarnya sama, tapi posisinya yang berbeda. Kemudian sudut tumpul.
besarnya yang berbeda, tetapi namanya tetap sudut tumpul. Di situ dituliskan pada kolom itu. Ya, mulai digambar. Ya, ini sudah ada yang mengirimkan, sudah selesai ya, betul. Sudut selanjutnya berbeda, kemudian sudut siku-sikunya sudah posisinya berbeda. Betul, siku-siku tegak lurus, kemudian sudut tumpulnya juga sudah betul. Cara sudah mengirimkan sudah betul. Ya, yang lain juga sudah mengirimkan. Kemudian anak-anak memberi tanda centang pada kotak sebagai anak-anak yang sudah menguasai dalam pembelajaran ini. Yang pertama dibaca centang. Mengenal lambang negara Pancasila. Ayo dibaca yang pertama. Bisa dilihat kan? Bisa. Lalu Mengenal diintan. negara Garuda Pancasila. Ya, mengenal lambang Garuda Pancasila. Ya, anak-anak sudah mempelajari itu. Berarti anak-anak harus tanda centang pada kotak ini. Nih. Kemudian yang kedua, Mela dibaca. Yang kedua. Oh, Pak. Yang kedua dibaca. Nomor Nggak 2. ada, Pak. Ada tulisannya. Tidak ada tulisannya. Ya. Yang lain bisa melihat? Bisa, Bisa. Tidak Nah, ada. bisa. berarti sinyalnya ini berbeda-beda kualitasnya. Ya. Yang bisa membaca kedua, Erika bisa baca? Bisa. Dibaca nomor 2. Mengenal bagian-bagian perisai pada lambang negara Garuda Pancasila. Iya. Yang lain, HP-nya diletakkan di tempat sinyalnya yang bagus. Ya. Kemudian, jangan dipegang. Nanti sinyalnya kalau sudah stabil, sudah muncul. Yang kedua, mengenal bagian perisai pada lambang Garuda Pancasila. Ya, betul sekali. Anak-anak sudah mengenal. Itu perisai di bagian dada tadi dari sila 1 sampai sila kelima. Anak-anak sudah hafal. Nah, materinya kalau sudah memahami di sini dicentang. Kemudian yang ketiga, menentukan jenis sudut. Yang keempat, menggambar sudut. Nah, dan sampai yang 10 menjelaskan arti lambang negara dan pramuka. Ya, sudah. Ya, untuk pembelajaran hari ini anak-anak sudah hafal itu. Kemudian untuk membangkitkan semangat, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama. Hidupkan mikrofonnya semua. Yo, saya hitung sampai hitungan ketiga. Ya, sudah siap anak-anak? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak mendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi maju, ayo maju, 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 ayo maju, maju. Ya, nah, anak-anak audionya dimatikan setelah ini. Kemudian untuk pembelajaran hari ini, untuk LKPD-nya tadi sudah ada yang mengumpulkan, sudah betul. Kemudian untuk selanjutnya anak-anak ada soal formatif. Nah, Pak Guru bagikan di layar, dilihat pada layar. Setelah pembelajaran ini, anak-anak mengerjakan soal formatif. Bisa melihat di HP anak-anak soalnya? Bisa.
Nah, Sudah. Sudah. yeah. Sudah? Nah, ditunggu. Itu baru. Yang pertama dibaca. Ada soal pertama. Kita yang dicengkram dengan Garuda Pancasila bertuliskan A. Bhinneka Tunggal Ika, B. Sang Merah Putih, D. Tutpuri Handayani, D. Indonesia Raya, A. Bhinneka Tunggal Ika. Ya, anak-anak, nanti jawabannya ditulis pada soal formatif. Nanti dikumpulkan setelah pembelajaran ini, dikerjakan ya. Ya, sudah dibacakan soal yang pertama. Terima kasih, Sarah. Sudah membaca dengan baik. Kelas juga sudah membaca dengan baik. Arti kita yang digunakan pada burung Garuda Pancasila. Ya, betul. Kemudian selanjutnya jumlah bulu pada setiap sayap burung Garuda Pancasila berjumlah 17. Hal itu sesuai dengan tanggal kemerdekaan, jumlah pulau, jumlah sila, tanggal kelahiran Pancasila. Anak bisa lihat di situ. Itu untuk dimatikan, itu rupanya siapa itu. Nah. Kemudian selanjutnya saya suruh baca Nela dan soal yang keempat. Nela. Sudut dibentuk oleh A. Dua garis yang sejajar, B. Dua garis yang titik pangkalnya D. Dua garis yang sama panjang, D. Dua garis yang saling bertolak. Ya. Sudut dibentuk oleh, nah tadi sudah dijelaskan sudut, contohnya sudut siku-siku itu dua garis yang tegak lurus, berarti pada ujungnya berpotongan. Nah, kalau dua garis itu sejajar seperti ini, kelihatan Pak Guru seperti ini sejajar, kalau diteruskan tidak akan bertemu dan tidak akan membentuk sudut. Nah, berarti kalau dua garis yang sejajar itu jelas salah. Itu mikrofonnya siapa yang hidup dimatikan dulu. Rivaldi dimatikan dulu mikrofonnya. Kameranya di-on-kan. Kemudian untuk selanjutnya yang kelima. Nah, dibaca di Intan yang kelima. Benda di bawah ini yang memiliki sudut adalah A. Uang koin, B. Bola, C. Piring, D. Buku. Ya, anak-anak lihat uang koin. Uang koin itu bentuknya lingkaran seperti ini. Berarti ada sudutnya tidak? Intan. Tidak. Kemudian bola itu bulat. Nah, 3 dimensi. Lingkaran bulat. Bulat sempurna. Berarti bola ada sudutnya tidak? Tidak. Oke. Kemudian yang C apa itu? Apa nih? Ya, ada sudutnya tidak, anak? Bentuknya apa? Ya, bentuknya lingkaran. Berarti ada sudutnya tidak? Nah, tidak ada. Kemudian yang dia ada buku. Nah, buku ini berbentuk apa, anak? Kalau bangun datar, buku itu pada umumnya berbentuk bangun apa? Bangun apa, Dik Sarah? Persegi panjang. Persegi panjang, benar sekali. Berbentuk persegi panjang berarti memiliki 4 sudut. Nah, pada sudutnya, nah, membentuk sudut apa? Nah, kalau yang soal kelima ini hanya ditanyakan yang memiliki sudut. Nah. Kemudian ini ada soal uraian juga ada. Dibacakan salah satu saja. Di Haris
Berdijain dibacakan soal yang nomor 2. Ayo disiapkan. Bisa dilihat. Jumlah bulu ekor pada burung Garuda Pancasila adalah 8 helai, yang berarti Iya. Jumlah bulu ekor pada burung Garuda Pancasila ada 8 helai. Yang berarti tadi sudah dikupas tuntas, anak-anak sudah hafal. Berarti menunjukkan apa itu? Tanggal, bulan, atau tahun. Itu anak-anak dikerjakan, ya. Ya. Kemudian ada soal yang ke-6. Erika dibaca soal yang ke-6. Karina mengukur sudut-sudut yang ada di tepian bukunya. Besar setiap sudut tepiannya adalah 90 derajat. Jadi setiap tepian bukunya merupakan jenis sudut Siku-siku. Ya, pada tepian sudut. Di tepian bukunya ada tipe sudut sama seperti tadi. Ada 90 derajat. Jadi setiap tepian bukunya ada 4 sudut yang sama. Jenis sudut itu apa? Ada lantik, sudut itu ada kumpul, bisa diisikan di situ nanti. Kemudian selanjutnya untuk dibacakan rivaldi soal yang ke-9. Ya, dihidupkan mikrofonnya. Ya, atau yang lain. Nomor 9 dibacakan Intan lagi. Soal ke-9. Terhadap perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh teman-teman kita, maka kita harus bersikap. Iya, tadi anak-anak sudah menyebutkan Bhinneka Tunggal Ika itu walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Di situ ada perbedaan banyak sekali. Ada berbeda agama, berbeda suku bangsa, berbeda budaya, dan lain sebagainya. Maka kita harus bersikap bagaimana sebagai bangsa, negara atau warga negara masyarakat yang baik, sikap kita bagaimana terhadap perbedaan itu. Dituliskan di situ. Ya, saya stop screen. Anak-anak dari pembelajaran tadi, anak-anak kerjakan tes formatifnya di buku anak-anak. Nah, nanti setelah selesai, anak-anak bisa kirimkan WA ke Pak Guru, difotokan kemudian dikirimkan ke Pak Guru hasilnya. Itu tadi, anak-anak bisa diskusi dengan teman pasangannya, dibahas, didiskusikan jika ada soal yang bingung. Saya yakin anak-anak sudah bisa semua karena soalnya sudah dibahas dalam pembelajaran hari ini dan yang kemarin. Kemudian untuk pembelajaran hari ini anak-anak mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anak bagaimana perasaan anak-anak dalam pembelajaran ini? Merasa senang anak-anak? Senang. Ya, alhamdulillah merasa senang. Kemudian anak-anak dapat mengetahui apa saja yang dipelajari pada hari ini. Tentang apa tadi? Sudut. Ya, tentang sudut. Tentang Lambang negara Indonesia. lambang negara Indonesia. Kemudian tentang apa lagi tadi? Pancasila. Iya, Pancasila. Tentang pramuka. Betul. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Kemudian dari
lambang negara Pancasila tadi anak-anak dapat menerapkan dalam kehidupan kita di sekolah, di masyarakat dengan baik. Yaitu dari sila pertama, anak-anak dapat menerapkannya dalam kehidupan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak harus melaksanakan ibadah kepada Tuhan yang sebaik-baiknya. Kita semua adalah umat muslim. Umat Islam berarti kewajiban anak-anak adalah apa? Sholat 5 waktu. Nah, kemudian apa lagi? Selain sholat? Ngaji. Ya, ngaji, pintar, bejain. Kemudian apa lagi? Puasa. Puasa, pintar sekali. Itu bentuk dari pengamalan sila pertama. Tadi pembelajaran ini juga dipimpin dengan berdoa. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia harus mempunyai keadilan dan beradab, mempunyai etika dengan teman-teman, dengan Pak Guru. Anak-anak sudah sopan semua, sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Di-on-kan kameranya anak-anak, semua di-on-kan kameranya. Di-on-kan. Ya. Kemudian kita juga harus bersatu dalam kehidupan berbangsa ini. Bersatu yaitu sila ketiga, persatuan Indonesia. Dilambangkan dengan apa tadi anak-anak? Sila ketiga. Pohon beringin, benar sekali. Itu harus mempunyai kesatuan, membuat bangsa Indonesia semakin kokoh. Seperti pohon beringin itu, mengayomi, mempunyai keteguhan, mempunyai kekuatan, mempunyai kesuburan. Nah. Kemudian dari persatuan itu kita dapat mengamalkannya, yaitu dengan teman-teman kita. Kita harus bersatu, saling menghormati, menyayangi, saling menolong dengan teman kita yang membutuhkan. Kemudian yang keempat, sila keempat, ada yang hafal, siapa? Sila yang paling panjang. Kerakyatan yang adil dan beradab. Ada yang lain? Mela, hafal mungkin. Sila keempat. Yo. Sila keempat, ayo. Kerakyatan. Hidupkan, kerupunnya Mela. Kerakyatan dipimpin oleh permusyawaratan perwakilan. Iya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti sila keempat itu bermusyawarah. Kita harus mempunyai wakil. Seperti di Indonesia ini ada wakil rakyatnya. Nah, kemudian segala sesuatu harus dimusyawarahkan dengan baik. Nah, di kelas anak-anak juga. Kalau di kelas anak-anak ingin membeli gula misalkan dari uang kas, anak-anak juga harus bermusyawarah. Ini yang satu dibelikan gula, ini yang uang segini dibelikan sapu dan lain sebagainya. Itu bentuk musyawarah atau bentuk pengenalan sila keempat. Kemudian sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita harus adil dengan teman-teman kita. Kita mempunyai hak yang sama untuk belajar, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Nah, bangsa Indonesia ini, di negara ini, kita mempunyai hak memperoleh kehidupan yang baik, mempunyai kewajiban melanjutkan perjuangan para pahlawan, yaitu mengisi kemerdekaan dan melanjutkan pemerintahan bangsa Indonesia ini supaya menjadi negara yang maju. Itu tadi. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada pagi ini. Kemudian nanti tugasnya setelah selesai dikumpulkan, difoto yang soal formatif lewat HP. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya anak-anak persiapkan materi yang selanjutnya dibaca di buku. Dan terima kasih kepada anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik.
Untuk pembelajaran hari ini sudah cukup, dipimpin berdoa. Untuk di Erika dipimpin berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah rabbil alamin. Doa selesai. Ya, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Untuk selanjutnya pembelajaran nanti diumumkan Pak Guru lewat link Google Meet ini. Semoga kita diberi kesehatan, keberkahan rezeki dan dijauhkan dari segala penyakit yang berbahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Selamat siang. Saya pamit nih Pak Suli. Mohon maaf tadi terlambat. Gitu, terima kasih.